Halo teman-teman, David dari Youth and Travels di sini dan pada kesempatan kali ini aku mau sharing tentang kondisi kamar aku yang sekarang aku tinggali di Belgia ini. Dan aku juga mau sharing tips-tips bagaimana sih cara kalian menemukan tempat akomodasi yang bagus dengan harga terbaik di Eropa. Jadi tunggu apa lagi? Jangan kemana-mana, simak setelah yang satu ini. Jadi selama aku tinggal di Eropa 2 tahun di Budapest dan ini sekarang bulan ketiga di Leuven, aku berpindah-pindah akomodasi cukup sering. Di Budapest aku berpindah tempat kurang lebih 4 kali. Jadi selama musim panas juga aku harus pindah. Aku juga sempat tinggal di asrama. Kemudian aku pindah ke tempat yang aku cari sendiri sebanyak 2 kali. Dan di Belgia ini aku juga pindah tempat sudah 2 kali. Padahal aku baru 3 bulan di sini. Karena aku harus mencari tempat untuk karantina selama 10 hari. Pertama kali aku datang ke sini aku juga menemukan akomodasi yang terpisah. Kemudian sekarang tempat yang aku tinggal ini dengan kontrak 1 tahun. Jadi bisa kalian lihat ya, kurang lebih ya seperti ini sih. Lumayan bagus kan sebetulnya. Lumayan terang dan ini lantai 4 sih. Penampakannya gimana? Nah, ini kurang lebih. Mungkin untuk kesempatan kali ini aku akan lebih fokus ke akomodasi yang ada di Belgia dulu ya teman-teman. Ini aku akan sharing mengenai kamar yang aku tempati sekarang dan juga kamar yang sempat aku tempati waktu aku karantina. Dan aku akan kasih ke kalian tunjuk gimana sih kontraknya dan gimana cara mencari landlord yang benar-benar ya bisa dipercaya lah. Karena juga di Eropa ini banyak sekali landlord yang memanfaatkan kepolosan dari mahasiswa internasional untuk yang mendapatkan keuntungan yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi kalian harus berhati-hati juga. Untuk luas ruangannya sendiri kurang lebih 6 kali 3 meter dan ini sudah cukup nyaman ya. Kalau misalkan kalian bisa lihat itu di depan situ tuh memang jendela. Dan kalian lantai 4 juga cukup banyak matahari yang bisa didapat di ruangan ini. Lemari dan rak ini sudah ada dari sananya ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk mencari lagi. Ranjangnya juga BTW. Dan bisa kalian lihat memang susunannya cukup sederhana. Dan lampunya juga cukup terang sih. Kalau misalkan aku juga menyediakan tempat untuk menaruh sepatu di situ. Kurang lebih penampilan ranjangku seperti ini. Aku memang suka kondisi dengan banyak bantal. Oh iya, ini di lantai, ini yoga mat sih sebetulnya. Kadang-kadang aku pakai untuk olahraga di situ. Tapi karena yoga mat ini empuk, jadi aku juga suka untuk meletakkan yoga mat itu di bawah ranjang. Untuk rice cooker aku taruh di bawah. Dan meja kerjaku kurang lebih seperti penampakannya. Memang agak berantakan, tapi aku juga cukup malas untuk bersih-bersih. Karena juga ini sudah cukup efisien menurut aku. Mejanya sendiri cukup luas dan juga ada kursinya. Wastafel juga terletak di dalam kamar sih. Ini juga memudahkan kita kalau misalnya kita mau cuci muka, gosok gigi, dan kawan-kawan. Sehingga kita tidak perlu keluar ke kamar mandi. Oh ya, ini potnya nggak termasuk ya. Tanaman hiasan ini aku beli sendiri. Salah satu kekurangan utama adalah tidak adanya tempat untuk menggantung pakaian. Jadi kalau misalkan aku mencuci baju, membilas, atau apapun, itu ya aku harus mencari cara sendiri. Misalkan ya digantung di sini. Ini pemandangan dari lantai 4 kurang lebih. Dan ini cukup berada di tengah kota. Lokasinya cukup strategis sehingga ya cukup menyenangkan lah. Di depan situ adalah tempat pembelajaran bagi siswa-siswa di bawah umur dan juga daycare sehingga orang tua bisa menitipkan anaknya di tempat itu. Karena aku berada di lantai 4 yang mana adalah lantai paling tinggi di bangunan ini, aku juga bisa dengan mudah mengamati dan mengintip apabila ada tamu yang berkunjung atau tamu yang membunyikan bel di bawah. Sangat nyaman bukan? Ini handuknya aku taruh di situ
supaya cepat kering gitu aja sih. Dan ini koper aku letakkan di ujung ruangan karena koper ini memang sangat menyita tempat. Oh ya, ini penghangat ruangannya ya. Jadi penghangatnya ini tipe elektrik tapi menggunakan tenaga air, jadi bukan tenaga gas. Karena di sini juga merupakan salah satu concern untuk menghemat energi. Ini juga sudah bulan November, sehingga penghangat ruangan ini sudah bekerja karena suhu di sini sudah di bawah 5 derajat Celcius. Kemudian di ruangan ini juga memiliki beberapa stop kontak, namun perlu kalian amati bahwa bentuk stop kontak berbeda di Eropa. Nanti akan aku tunjukkan kurang lebih bentuknya seperti apa. Ini adalah tote bag favorit aku, Hogwarts. Ya. Oh ya, aku juga membuat inovasi, jadi aku menggantungkan 2 tas kain di lemari aku. Yang satu tas ini untuk camilan aku dan yang satu untuk baju-baju kotor. Memang tidak terlalu luas, tapi aku bisa beraktivitas dengan cukup nyaman dan juga mengingat harga yang aku harus bayarkan. Aku rasa ini cukup fair sih harganya. Ya, jadi tujuannya aku taruh payung di gagang pintu aku ini ya supaya aku nggak lupa kalau misalnya aku punya payung. Ya inilah buruknya aku, kadang-kadang aku lupa. Dan Belgia ini cukup lembab. Kalau misalkan padanannya di Indonesia ini kurang lebih sama lah kayak kota Bogor. Sering banget hujan. Untuk dapur, kamar mandi, dan lain-lain, kita akan turun ke bawah untuk melihat itu. Nah, jadi bangunan ini totalnya memiliki 4 lantai. Dan di tiap lantai kurang lebih terdiri dari 4 kamar. Jadi totalnya ada 16 ruangan yang dihuni oleh 16 siswa. Di sini adalah kamar mandinya. Bisa kalian lihat kalau misalnya di kamar mandi juga ada penghangat ruangan. Kalian bisa lihat di situ ada 3 pintu dan memang bentuk dari susunan kamar ini di setiap lantainya sama. Di tiap lantai terdapat 1 kamar kecil dan itu yang di kiri itu adalah kamar kecilnya. Kamar kecil dan shower terdiri dari 2 ruangan yang terpisah. Untuk dapur hanya ada di lantai dasar dan di lantai 2. Oh ya, lantai dasar ini bilangnya ground ya. Jadi lantai 2 di Indonesia adalah lantai 1 maksudnya. Bisa kalian lihat di dapur ini sebenarnya cukup luas. Terdapat beberapa kompor induktif dan ada tempat sampah. Tempat sampah di Belgia ini cukup unik karena mereka memiliki aturan dalam pembagian sampah. Sampah organik dimasukkan ke dalam kantong yang berwarna coklat dan sampah plastik maupun kertas dimasukkan ke dalam kantong plastik yang berwarna biru. Kalau misalkan kalian salah dalam memasukkan kantong plastik ini, kalian bisa didenda dengan nilai yang lumayan. Seperti yang aku pernah jelaskan di video vaksin aku mendapatkan undangan vaksin berupa surat fisik. Di sini juga kita dapat lihat adanya sebuah kotak surat sederhana. Jadi kalau misalkan kita keluar dari apartemen, tidak ada salahnya kita mengecek surat ini, siapa tahu memang ada surat yang penting untuk kita. Di sebelah apartemen ini, tepatnya, itu ada bangunan parkir. Dan kita bisa meletakkan sepeda, motor, ataupun mobil kita kalau misalnya kita memang punya mobil. Oh ya, satu hal yang cukup penting yang belum kebahas tadi, yaitu stop kontaknya. Stop kontak Indonesia rata-rata memang 2. Tapi di sini stop kontaknya tuh mengharuskan adanya ground. Jadi stop kontak yang 2, tapi ada lubangnya ini. Bisa kalian lihat seperti colokan dari casasan laptop aku. Coba kalian cek nanti peralatan-peralatan elektronik kalian sebelum kalian ke Eropa. Apakah colokannya itu sesuai atau enggak? Kalau enggak, bawalah kabel extension. Jadi informasi terakhir yang bisa aku kasih adalah tentang harga sewa dari kamar ini. Harga sewanya sendiri yaitu sekitar 340 euro per bulan. Dibayarkan paling lambat tanggal 5 tiap bulannya. Jadi dibayarkan pada awal bulan. Untuk uang garansinya terdiri dari uang 2 bulan sewa. Jadi kita harus bayarkan 680 euro di depan, ditambah dengan uang 1 bulan 340 euro. Ini harga yang cukup murah karena harga rata-rata real estate di Belgia itu memang cukup tinggi, berkisar 400 euro sampai 500 euro untuk kamar sendiri. Jadi ya untuk kamar pelajar ini harga yang masih masuk akal. Nah, terus bagaimana supaya kita tidak tertipu waktu kita mau menyewa kamar atau apartemen? Tentu saja kita harus memilih landlord yang dapat dipercaya. Kalau misalkan kalian mau mencari unit melalui marketplace, Facebook, dan website lainnya,
Pastikan kalian berada dalam posisi untuk bisa melihat secara langsung unit yang ingin kalian sewa. Hal positifnya, di Belgia beberapa universitas juga menyediakan website khusus yang merupakan tempat mengiklankan beberapa unit properti yang disewakan oleh masyarakat kepada mahasiswa yang berkuliah di universitas tersebut. Sehingga tentu saja website tersebut lebih aman karena mendapatkan pengawasan juga dari pihak kampus. Mungkin sekian dulu sharing dari aku untuk edisi kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah harga sewa 5,4 juta ini kemahalan atau kemurahan? Boleh tulis komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, bisa juga tulis di komen ya. Sekian dari aku. Thank you for watching and see you on the next video. Goodbye.